Di sebuah lembah sunyi, waktu seakan berhenti bernapas, langit tetap biru, ladang tetap hijau, tapi ada yang hilang. Suara laki-laki, tawa yang dulu mengisi ruang, kini lenyap tanpa jejak. Kita dibawa ke desa yang perlahan kehilangan harapan. Perempuan-perempuan bertahan bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka tak punya pilihan lain. Hari demi hari mereka menunggu, bukan sekedar keajaiban, tapi seseorang. Satu sosok yang bisa menghidupkan kembali masa depan yang hampir mati. Lalu seseorang itu datang, bukan sebagai jawaban tapi sebagai awal dari luka yang baru. Tu comptes le garder encore longtemps pour toi toute seule? Tahun 1851, di sebuah desa terpencil di pegunungan Prancis, hidup yang tenang mendadak berubah menjadi ketakutan. Kerusuhan menyebar diam-diam dipicu oleh ambisi seorang penguasa, Louis Napoleon. Ia melakukan kudeta meruntuhkan republik dan mengubahnya menjadi kekaisaran yang membungkam suara rakyat. Sejak saat itu, para pria yang dicurigai melawan rezim ditangkap tanpa peringatan, dibawa paksa tanpa kepastian akan kembali. Tangisan tak lagi cukup untuk menahan mereka, dan di desa kecil itu, hari itu menjadi awal dari kehilangan yang perlahan mengubah segalanya. Para wanita dan anak-anak hanya bisa memohon, suara mereka bergetar berharap ada belas kasihan. Namun para prajurit tetap diam, dingin tanpa jawaban, tanpa rasa, hingga tiba-tiba sebuah teriakan memecah keheningan. Seorang pria bersuara lantang mengolok Louis Napoleon dan menyerukan kebebasan yang nyaris padam. Untuk sesaat harapan terasa hidup, namun satu tembakan terdengar dan seketika semuanya kembali sunyi. Ternyata suara tembakan itu mengakhiri segalanya. Para prajurit telah menembaknya lalu pergi begitu saja, meninggalkan tubuh itu tergeletak tanpa arti. Perlahan para wanita mendekat dan di sanalah kenyataan menghantam. Ia adalah suami Rose. Dunia seakan berhenti. Rose jatuh di sampingnya memeluk tubuh yang kini dingin, menangis terseduh memanggil nama yang tak akan pernah menjawab lagi. Malam pun tiba, membawa kesunyian yang lebih berat dari sebelumnya. Di bawah langit yang dingin, para wanita dan anak-anak berkumpul dalam satu tempat, bukan untuk berharap tapi untuk bertahan. Mereka sadar satu hal yang pahit, jika ingin hidup mereka harus bersama, namun pertanyaan itu tetap menggantung, kemana para pria itu dibawa? Tak ada jawaban, hanya dugaan yang semakin menyakitkan, bahwa mereka mungkin tak akan pernah kembali. Di tengah kecemasan itu, seorang gadis bunda bernama Violet melangkah pelan, mendekati para wanita yang membagikan makanan. Dengan suara lirih ia bertanya satu hal sederhana tentang Rose. Rose mengurung dirinya di kamar seolah dunia di luar tak lagi berarti. Tak ada kata yang cukup untuk mengobati luka seperti itu, namun Violet tetap mencoba mendekat, meraih lalu memeluknya erat. Berharap kehangatan kecil bisa menahan Rose agar tak tenggelam lebih dalam dukanya. Keesokan harinya, kegelisahan justru menghampiri Violet. Violet mulai didatangi penglihatan-penglihatan aneh, bayangan samar tentang sosok predator liar, asing namun terasa begitu dekat. Tak mampu memahaminya sendiri, ia pun mendatangi tetua desa, mencari arti dari sesuatu yang mungkin bukan sekedar mimpi. Tetua desa menatap Violet dalam diam, lalu bertanya sesuatu yang tak ia duga. Apakah ia pernah mengkhianati calon suaminya? Violet menggeleng pelan, dengan jujur ia menjawab tidak. Namun ada yang berubah dalam dirinya sejak para pria pergi, termasuk seseorang yang pernah ia nantikan. Harapan itu ikut menghilang. Ia tak lagi merasakan apa-apa, dingin, hampa, seolah hatinya perlahan berhenti hidup. Mendengar itu, tetua hanya bisa terdiam. Bahkan kebijaksanaan pun tak selalu punya jawaban, dan pada akhirnya ia hanya menyarankan satu hal, biarkan Violet menemukan maknanya sendiri. Sore pun tiba. Para wanita mulai mengambil alih dunia yang ditinggalkan para pria. Mereka merapikan rumput, menggarap tanah, melakukan pekerjaan yang dulu bukan milik mereka. Di tangan mereka kini bukan hanya harapan tapi juga senapan, sebagai penjaga dari ancaman yang mungkin datang kapan saja. Dan benar saja, tiba-tiba suara tembakan memecah keheningan. Udara yang semula tenang seketika berubah menjadi mencekam. Para wanita akhirnya menyadari suara tembakan itu bukan ancaman. Perlahan mereka kembali bekerja, seolah mencoba berdamai dengan ketakutan yang terus mengintai. Di padang rumput saat Violet dan yang lain sibuk memerah domba, Ibu Rose datang dengan wajah penuh cemas. Rose menghilang. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahannya.
Tanpa berpikir panjang, Violet berlari mencarinya, menyusuri ladang, memanggil namanya. Namun hanya angin yang menjawab hingga akhirnya ia menemukan Rose. Di tengah padang sunyi, Rose berdiri sendiri membakar gaun pengantinnya sementara air mata jatuh tanpa henti. Seolah ia sedang mengubur kenangan terakhir yang tersisa dari hidupnya yang dulu. Violet mendekat, tak banyak kata yang bisa diucapkan. Ia hanya tinggal menemani dalam diam yang lebih mengerti daripada kata-kata. Keesokan paginya, di tepi air tempat para wanita mencuci pakaian, Ibu Rose mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia berkata, Rose sudah tidur, sedikit lebih tenang. Namun seorang wanita tua bernama Marian menjawab dengan nada dingin bahwa kesedihan seperti itu akan hilang dalam 3 hari. Seolah kehilangan hanya soal waktu. Tidak semua luka bisa sembuh secepat itu. Beberapa memilih untuk tinggal lebih lama. Kata-kata itu langsung dipatahkan oleh Violet. Dengan suara yang tegas ia berkata mereka tak akan pernah benar-benar tenang sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi pada para pria di luar sana. Namun jawaban yang ia terima justru dingin. Para pria itu mungkin sudah diadili dan harapan untuk menunggu mereka kembali perlahan harus dilepaskan. Tapi Violet menolak percaya. Ia memilih melawan ketidakpastian itu. Ia mengajak para wanita untuk turun dari pegunungan mencari jawaban, meski harus menghadapi dunia yang telah berubah. Sebagian wanita muda mulai goyah. Mereka ingin tahu, ingin percaya bahwa masih ada sesuatu yang bisa diselamatkan. Namun Marian berdiri di hadapan mereka dengan suara keras dan penuh peringatan. Ia menghentikan langkah itu. Pergi ke kota berarti mengundang bahaya dan prajurit bisa kembali. Dan kali ini yang direnggut bukan lagi para pria, melainkan mereka yang tak ingin melihat para wanita ini ditawan. Kata-kata itu memicu amarah, namun juga ketakutan. Dan pada akhirnya mereka memilih diam, mengalah pada usia dan pada keputusan yang tak bisa mereka lawan. Namun tidak bagi Violet. Rasa penasaran itu terlalu kuat untuk dibungkam. Diam-diam ia pergi seorang diri meninggalkan desa, menyusuri hutan yang sunyi, mencari jawaban yang tak pernah diberikan. Langkahnya terhenti. Di kejauhan sebuah jembatan dan di atasnya sekelompok prajurit, seolah dunia luar akhirnya memperlihatkan wajahnya, dan itu jauh lebih menakutkan dari yang ia bayangkan. Violet tak punya pilihan. Ia berbalik dan singgah ke rumah Nyonya Ayu, berharap masih ada jawaban yang bisa ia temukan di sana. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi, mengira tak ada siapa-siapa. Violet pun hendak pergi, namun langkahnya terhenti. Di balik keheningan itu, ia melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Tubuh Nyonya Ayu tergantung, diam tak bernyawa, seolah keputusan yang telah lebih dulu mengambilnya. Namun Violet tercekat. Tanpa berpikir panjang, ia berlari kembali ke desa, membawa kabar yang semakin menambah beban di hati mereka. Hari-hari berlalu, namun kesedihan tak benar-benar pergi. Beberapa waktu kemudian, para wanita berdiri di hadapan ladang gandum mereka. Luas, terbentang tanpa akhir, dan untuk pertama kalinya mereka sadar hidup tak hanya tentang bertahan dari kehilangan, tapi juga melanjutkan apa yang ditinggalkan. Waktu panen telah tiba, namun ladang itu terlalu besar dan tangan-tangan yang tersisa terlalu sedikit. Di sisi lain, Violet terbangun dari tidurnya, menyadari sesuatu dalam dirinya berubah. Tubuhnya berbicara, menandai bahwa ia telah memiliki fase baru dalam hidupnya. Kedewasaan datang kebersamaan dengan kehilangan. Hari itu semua wanita bahkan anak-anak turun ke ladang. Bersama mereka memanen gandum di bawah terik matahari. Panas menyengat, tangan-tangan yang tak biasa mulai terluka. Namun terasa berat dan pada akhirnya mereka berhenti bukan karena selesai, tapi karena tubuh mereka yang tak lagi mampu. Meski keluhan terdengar di mana-mana, mereka tetap bertahan karena tak ada pilihan lain. Pekerjaan yang dulu dilakukan oleh pria kini jatuh ke tangan mereka. Berat, asing, namun tak bisa ditinggalkan. Untuk sejenak melupakan lelah, para wanita membawa anak-anak ke sungai. Air mengalir tenang, memberi kesejukan di tengah hari yang melelahkan. Anak-anak tertawa, bermain tanpa beban, seolah dunia masih baik-baik saja. Namun di balik itu, para gadis berkumpul dalam diam dan mulai berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam, tentang masa depan. Bagi mereka yang telah memiliki anak, masih ada harapan yang bisa digenggam. Namun bagi mereka yang belum sempat menikah, harapan itu terasa semakin jauh jika para pria tak pernah kembali. Lalu untuk apa mereka menunggu? Pertanyaan itu menjadi luka yang tak terlihat tapi terus menggerogoti dari dalam. Hingga suatu malam kesunyian desa pecah. Seorang wanita yang tak lagi mampu menahan beban di hatinya mengamuk dan tanpa kendali ia membunyikan lonceng desa. Suara itu menggema bukan sekedar panggilan tapi jeritan dari jiwa yang mulai retak.
Tangisan itu pecah di tengah malam. Putus asa yang tak lagi bisa disimpan sejak suaminya pergi. Ia kehilangan alasan untuk bertahan. Lonceng desa berdentang keras, membangunkan semua wanita dari tidur mereka. Satu persatu mereka datang, berkumpul dalam gelap menuju sumber suara. Dengan hati yang sama-sama rapuh, mereka menenangkannya. Bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena mereka tahu rasa itu bisa datang kepada siapa saja. Keesokan harinya para gadis berkumpul di ladang. Mata mereka lelah bukan karena kerja keras, tapi karena ketakutan yang tak memberi ruang untuk tidur. Takut jika tak benar-benar sendirian di desa yang terisolasi ini. Salah satu dari mereka pun berkata, mungkin sudah saatnya pergi meninggalkan desa mencari kehidupan baru. Tempat di mana harapan masih mungkin tumbuh. Namun Violet menggeleng. Ia memilih bertahan, begitu juga dengan Rose yang tak sanggup meninggalkan makam suaminya, satu-satunya yang masih mengikatnya dengan masa lalu. Dan di tengah keheningan itu, sebuah pikiran terlintas pelan tapi menakutkan. Bagaimana jika tak ada lagi pria yang tersisa di dunia? Tak ada pengembala yang lewat, tak ada orang asing yang datang, seolah waktu benar-benar berhenti dan mereka terjebak di dalamnya. Pertanyaan itu anehnya justru menghadirkan senyum. Di tengah keputusasaan, imajinasi menjadi satu-satunya tempat untuk bertahan. Salah satu dari mereka pun berkata pelan, bagaimana jika suatu hari mereka menemukan satu pria, satu-satunya yang tersisa di dunia, maka ia harus menjadi milik mereka semua, dibagi, diterima bersama, agar harapan untuk memiliki anak tetap hidup. Logika perlahan dikalahkan oleh kebutuhan untuk bertahan. Namun Josephine menolak. Baginya itu melanggar segalanya. Tentang cinta, tentang kesetiaan, tentang apa yang selama ini mereka yakini. Tapi yang lain tak lagi peduli pada aturan lama. Ketika harapan hampir hilang, batas-batas itu mulai memudar. Tiba-tiba seorang wanita tua datang menghentikan mereka. Tanpa banyak kata, ia menyuruh mereka kembali ke ladang, memanen gandum yang tak akan menunggu. Di gudang, para ibu mulai saling berpandangan. Ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Mereka tahu pikiran-pikiran seperti itu bisa membawa perubahan yang tak terkendali. Jika para pria tak pernah kembali, mungkin anak-anak gadis mereka akan pergi meninggalkan desa ini dan segalanya yang pernah mereka kenal. Malam pun datang dan di dalam sunyi Violet terlelap membawa serta pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Di dalam sunyi malam, Violet terbangun dengan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Tubuhnya berbicara tentang sesuatu yang hilang, tentang keinginan dan kehadiran seorang pasangan. Bukan sekedar untuk dicintai, tapi untuk membuatnya merasa utuh kembali. Keesokan harinya saat bekerja bersama adik laki-lakinya, Violet mulai bercerita tentang ayah mereka, seorang pria terpelajar yang sering berdiskusi dengan kaum Republik. Tentang kebebasan, tentang masa depan. Dari dia Violet belajar membaca dan menulis sejak ia masih kecil. Dan kini di desa itu ia menjadi satu-satunya wanita yang bisa membaca. Pengetahuan menjadi sesuatu yang langka dan berharga. Violet pun berjanji akan mengajarkan adiknya membaca, karena baginya itu adalah satu-satunya cara untuk tidak sepenuhnya gelap. Sore harinya Violet duduk bersama Rose, merajut kain dalam diam, namun luka yang dipendam selalu menemukan jalannya untuk keluar. Rose kembali bercerita tentang keinginannya yang sederhana namun terasa begitu jauh. Ia berharap suatu hari ada pria lain yang datang, bukan untuk menggantikan, tapi untuk mengisi kekosongan yang tak lagi mampu ia tanggung. Mungkin dengan begitu ia bisa perlahan melupakan dan melepaskan dirinya dari kesedihan yang terus mengikatnya. Dengan suara lirih, Rose mengingatkan sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Tentang malam pertamanya, bukan sekedar kenangan, tapi satu-satunya momen di mana ia merasa benar-benar hidup. Ia tak ingin merasakannya lagi. Violet terdiam, lalu bertanya pelan, seperti apa rasanya? Rose hanya tersenyum tipis. Katanya rasa itu tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Ada hal-hal yang tak bisa diterjemahkan dengan kata, hanya dengan kehadiran. Tiba-tiba langit berubah, hujan deras turun tanpa peringatan, mengguyur desa yang rapuh itu tanpa ampun. Di tengah derasnya air, Violet tersadar, lumbung gandum mereka bocor. Tanpa ragu ia berlari, memanggil para wanita untuk segera berkumpul. Malam itu, di bawah hujan yang tak berhenti, mereka bekerja sama, memanjat, menahan, memperbaiki dengan tangan yang belum terbiasa, dan keberanian yang dipaksa lahir. Risiko ada di setiap langkah, namun mereka tetap bertahan. Dan akhirnya atap itu kembali berdiri, bukan karena mereka ahli, tapi karena mereka tak punya pilihan selain berhasil. Untungnya hanya sebagian kecil gandum yang rusak. Kelegaan itu terasa hangat di tengah kehidupan yang dingin. Para wanita pun berterima kasih kepada Violet karena satu keputusan kecilnya menyelamatkan hasil kerja mereka.
Musim pun berganti, musim semi datang perlahan membawa sedikit harapan yang sempat hilang. Di tengah desa yang sunyi itu, Violet mulai mengajari anak-anak membaca, huruf demi huruf, membuka dunia kecil yang sebelumnya gelap bagi mereka. Tawa mulai terdengar lagi, sederhana tapi cukup untuk membuat mereka bertahan. Hari-hari berjalan tenang, para wanita kembali bekerja, memanen apel, merawat kebun, menjalani hidup dengan cara yang mereka pahami. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Seseorang datang, seseorang pria asing muncul begitu saja di antara mereka. Semua wanita terdiam, tatapan mereka penuh tanya karena pria itu bukan bagian dari desa mereka. Tak ada yang menyambut, tak ada yang bergerak, hingga akhirnya ia melangkah mendekati Violet. Dengan tenang ia memperkenalkan dirinya. Namanya Jean, seorang pandai besi, pengembara yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan kini ia hanya membutuhkan satu hal sederhana, tempat bermalam. Kedatangannya bukan sekedar kebetulan, tapi awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Violet terdiam sejenak. Jawaban itu terasa berat, seolah bukan hanya miliknya sendiri, tapi milik semua wanita di desa. Ia ragu karena keputusan sekecil apapun bisa mengubah segalanya. Namun di tengah tatapan yang penuh harap dan tawa kecil yang memecah ketegangan, Violet akhirnya membuka suara. Ia mengangguk dan menawarkan satu rumah kosong sebagai tempat singgah bagi pria itu. Keputusan sederhana seringkali menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Violet pun membawanya berjalan menuju desa. Sepanjang perjalanan, pria itu, Jean, terlihat heran. Tatapan para wanita terasa asing, bukan sekedar penasaran, tapi seperti menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tak ia mengerti. Saat akhirnya mereka tiba, Jean pun bertanya, di mana para pria? Violet hanya menjawab singkat bahwa ia akan menunjukkannya besok. Seolah kebenaran itu tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam percakapan yang sederhana, Jean mulai bercerita tentang dirinya. Ia berasal dari sebuah lembah, hidup sebagai pekerja harian. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tidurnya pun tak tetap, kadang di lumbung, kadang di gudang. Mengikuti kemana pekerjaan membawanya. Karena itu ia sedikit terkejut saat Violet menawarkan sebuah rumah, bukan sekedar tempat bermalam, tapi ruang yang terasa lebih dari sekedar persinggahan. Saat mereka memasuki rumah itu, Violet segera bergegas menyiapkan tempat tidur. Sederhana, namun cukup untuk membuat seorang pengembara merasa diterima. Ia juga meninggalkan buah dan air, sebuah bentuk perhatian kecil di tengah dunia yang sedang kehilangan banyak hal. Melihat itu, Jean merasa tak enak hanya menerima, ia ingin membalas. Ia pun bertanya, apakah ada kuda atau keledai yang bisa perlu diperbaiki tapalnya, sesuatu yang bisa ia kerjakan. Violet mengangguk pelan, namun ketika Jean meminta agar seorang pria membawa hewan itu kepadanya, Violet terdiam. Sejenak sunyi memenuhi ruangan. Lalu dengan suara yang nyaris tak terdengar ia berkata, tak ada pria di desa ini. Mereka semua telah ditangkap setelah kudeta. Kebenaran itu akhirnya terucap bukan sebagai cerita, tapi sebagai luka yang masih terbuka. Mendengar itu, Jean mulai memahami tatapan aneh para wanita sebelumnya. Dan perlahan ia pun membagikan kabar dari dunia luar, tentang lembah tempat ia berasal, tentang perubahan yang telah terjadi, bahwa Louis Napoleon telah dinobatkan sebagai kaisar beberapa bulan yang lalu. Yang berarti satu hal, Republik telah berakhir dan kini mereka hidup di bawah kekaisaran. Kabar dari luar tak membawa harapan. Para tahanan yang dituduh sebagai republikan, banyak yang tak pernah kembali. Sebagian mati, sebagian lagi diasingkan jauh dari tanah yang mereka kenal. Mendengar itu, hati Violet runtuh dalam diam. Namun ia tak berkata apa-apa, ia hanya menunduk lalu pergi. Sebelum melangkah keluar, ia sempat berpesan pelan bahwa desa mereka membutuhkan tenaga, dan Jean menjawab singkat, ia siap membantu. Jawaban sederhana itu menjadi awal dari perubahan yang tak terelakkan. Violet bergegas kembali menuju para wanita yang ternyata sudah berkumpul, menunggu dengan rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Pertanyaan pun langsung datang, apakah pria itu tahu tentang nasib para tahanan? Violet terdiam sejenak. Ia tahu jawabannya namun memilih untuk menyimpannya, bukan karena takut, tapi karena ia tak sanggup melihat harapan itu benar-benar hancur. Ia hanya berkata bahwa ia belum menanyakannya, bahwa mereka harus memastikan dulu apakah pria itu berada di pihak Louis Napoleon atau tidak. Meski menyimpan kebenaran yang lebih pahit. Di kejauhan, sepasang mata memperhatikan ibu Violet. Tatapannya dingin, penuh kekhawatiran dan sedikit ketidaksetujuan. Seolah ia tahu kedekatan itu akan membawa sesuatu yang tak sederhana. Perbincangan itu pun berakhir. Para wanita kembali pada pekerjaan mereka, seolah semua kembali seperti biasa. Namun tidak bagi Violet. Tetua desa memanggilnya, lalu memberi tugas yang tak biasa. Ia harus menjaga pria asing itu. Kepercayaan seringkali datang bersama beban.
Malam mulai turun, Marian membantu Violet menyiapkan makan malam, hidangan sederhana untuk tamu yang tak biasa. Tiba-tiba adik laki Violet berlari masuk dengan napas terburu-buru. Ia membawa kabar. Pria itu, Jin, mengatakan bahwa ia tak menemukan desa lain di sepanjang pegunungan ini. Tak ada tempat lain, hanya desa mereka. Mendengar itu, sesuatu berubah dalam diri Violet. Sebuah keyakinan kecil tumbuh bahwa kali ini pria itu mungkin akan tetap tinggal. Dengan perasaan yang tak sepenuhnya ia pahami, Violet membawa makanan itu menuju rumah Jin. Namun setibanya di sana, suasana terasa berbeda. Sunyi, terlalu sunyi, tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Kecemasan langsung menyelimuti hatinya. Takut jika semuanya hanya sementara dan pria itu telah pergi seperti yang lain. Tanpa berpikir panjang, Violet menaiki tangga perlahan menuju kamar di atas. Violet akhirnya menghela napas lega. Di balik pintu itu, Jin masih ada, terlelap tanpa tahu bahwa kehadirannya telah mengusik banyak hati. Namun saat ia berbalik, matanya menangkap sesuatu, sebuah pistol tersembunyi di dalam tasnya. Rasa penasaran itu tak hilang, justru semakin dalam. Malam pun turun, Jin merapikan kamarnya, sementara di luar sesuatu yang tak biasa terjadi. Dari balik jendela-jendela, para wanita diam-diam mengintip. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu, campuran antara asing, harap dan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Violet pun ikut mengintip hingga akhirnya ia sadar ia tidak sendiri. Semua wanita melakukan hal yang sama. Malu pun menyebar tanpa kata. Satu persatu jendela tertutup menyisakan malam yang kembali sunyi. Keesokan harinya, ladang kembali memanggil para wanita berkumpul untuk memulai panen. Dan di tengah mereka, Jin datang. Tanpa banyak bicara, ia mulai menuai gandum. Gerakannya tenang, terbiasa, seolah dunia ini pernah ia jalani berkali-kali. Para wanita hanya bisa menatap lalu perlahan mengikuti dari belakang. Dengan gugup yang tak bisa disembunyikan, kehadiran satu pria cukup untuk mengubah dinamika yang telah lama beku. Jin pun merasa heran. Tatapan itu, perlakuan itu, seolah ia ditempatkan lebih tinggi dari yang seharusnya. Sebuah kebiasaan lama di mana pria selalu dihormati lebih dulu. Saat waktu istirahat tiba, mereka duduk bersama, makan dalam lingkaran yang canggung. Di sana, Jin akhirnya berbicara. Ia memuji mereka bahwa apa yang mereka lakukan, bertahan, bekerja, hidup tanpa para pria, bukan hal yang mudah. Itu berani dan tidak semua orang mampu melakukannya. Untuk pertama kalinya, kata-kata itu terasa seperti pengakuan di tengah dunia yang selama ini tak pernah melihat mereka. Para wanita menerima pujian itu dengan hangat, namun Marian mematahkannya. Dengan tegas ia berkata, mereka tak butuh pujian, bahkan sejak sebelum para pria ditawan. Suasana pun seketika canggung. Kata-kata bisa lebih tajam dari luka. Jin memilih diam dan kembali bekerja. Sementara itu Violet menjauh, duduk sendiri di bawah pohon, membawa beban yang tak ia ucapkan. Rose datang mendekat bertanya tentang ibunya. Namun Violet hanya berkata pelan bahwa ibunya masih menunggu dan tak ingin mengkhianati harapan itu. Pembicaraan pun beralih tentang Jin. Rose melihat sesuatu di mata Violet, sebuah kecocokan. Namun Violet menolak, baginya Jin hanyalah pria biasa. Hari terus berjalan, para wanita kembali bekerja dan Jin membantu dengan penuh semangat. Hingga akhirnya salah satu dari mereka tak tahan lagi dan mulai menyalahkan Marian. Bagi mereka pria itu tak pantas diperlakukan kasar. Meski Marian menolak, para wanita sepakat Jin harus tetap tinggal. Kehadirannya mulai menjadi harapan yang tak ingin mereka lepaskan. Keesokan harinya saat Violet membawakan makanan, ia melihat Jin sedang membaca. Sesuatu dalam dirinya tertarik, percakapan pun mengalir. Jin menjelaskan ia bukan bagian dari politik, bukan pendukung siapapun, hanya seorang pandai besi. Tanpa rumah yang hidup berpindah-pindah, sebagai bukti ia menunjukkan sertifikat miliknya. Violet membacanya dan itu cukup membuat Jin terkejut bahwa ada seseorang di desa ini yang bisa membaca. Violet tersenyum kecil. Ia bilang hanya dirinya yang bisa karena ayahnya pernah mengajarinya. Jin terdiam, memperhatikan cara Violet membaca dengan mata yang berbinar, lalu ia memberikan sebuah buku. Dan untuk pertama kalinya Violet memegangnya. Dengan perasaan yang tak bisa disembunyikan, ia tersenyum seolah dunia selama ini tertutup perlahan mulai terbuka. Saat Violet tenggelam dalam bacaan, Jin tiba-tiba mendekat. Jarak itu terasa terlalu dekat, membuat Violet gelisah hingga ia memilih menjauh. Namun sebelum ia pergi, Jin berkata pelan, memuji ayahnya yang pernah berjuang untuk Republik. Kata-kata itu cukup untuk menenangkan hati Violet. Kepercayaan mulai tumbuh pelan tanpa disadari. Di rumah, Violet menghabiskan waktunya membaca. Dunia kecilnya perlahan berubah. Dari kejauhan, Marian memperhatikan penuh cemas, seolah tahu ada sesuatu yang mulai bergeser.
Keesokan paginya mereka kembali ke ladang. Jin mulai menyadari sesuatu yang aneh. Para wanita selalu berada di sekitarnya, mengikuti dari belakang, seolah mendekat tapi ragu, namun ia tidak peduli. Hingga akhirnya tanpa sengaja atau mungkin sengaja, Violet ditinggalkan sendirian bersamanya di tepi air. Mereka berjalan sambil membawa ember. Percakapan pun mengalir tentang buku, tentang kata-kata yang mereka bicara. Violet mengaku ia memiliki koleksi buku lama warisan dari ayahnya, sebuah dunia yang sunyi yang kini mulai ia bagi dengan orang lain. Bagi Violet, lembaran-lembaran itu bukan sekedar tulisan, melainkan sesuatu yang berharga, warisan dari ayahnya, sesuatu yang tak bisa ia buka sembarangan, tanpa izin yang tak lagi bisa ia minta. Jin meminta Violet menceritakannya, namun ia hanya menjawab pelan, "Suatu hari nanti." Ada hal-hal yang butuh waktu untuk dibagikan. Di sisi lain, bisik-bisik mulai tumbuh di antara para wanita. Violet didesa agar tak terlalu lama ragu. Jika ia terlambat, pria itu bisa pergi atau bahkan direbut oleh orang lain. Kata-kata itu menancap dalam diam, membuat Violet gelisah tanpa harus memilih apa. Keesokan paginya ia melihat Jin kini dikelilingi para wanita. Tatapan perhatian semuanya tertuju padanya, seolah ia menjadi pusat dari harapan yang sama. Dengan hati yang tak tenang, Violet kembali mendekatinya, membawakan makanan dan mulai bercerita tentang apa yang ia baca. Jin mendengarkan mereka duduk berhadapan dan Violet membacakan kata demi kata. Puisi yang selama ini hanya hidup dalam dirinya. Jin terpukau bukan hanya oleh kata-kata, tapi oleh Violet itu sendiri. Jarak di antara mereka perlahan menghilang. Violet sempat ragu, namun akhirnya ia membiarkan dirinya larut dalam momen itu. Sebuah pengalaman pertama yang datang bersama rasa hangat dan juga ketakutan. Setelah semuanya usai, Violet pulang dengan langkah pelan dan hati yang tak lagi sama. Violet memilih diam. Apa yang terjadi malam itu ia simpan rapat, bahkan dari ibunya sendiri. Keesokan harinya mereka kembali ke ladang, namun kini tatapan para wanita terasa berbeda. Senyum-senyum kecil mulai muncul, seolah mereka tahu sesuatu yang tak pernah diucapkan. Rahasia tak selalu benar-benar tersembunyi. Violet kembali mengantarkan makanan dan seperti sebelumnya, Jin mendekat, menyentuhnya dengan kehangatan yang kini terasa familiar. Di luar para wanita berkumpul, berbincang pelan, namun mata mereka tetap mengawasi. Tak lama Violet dan Jin keluar bersama. Kedekatan itu terlihat jelas dan perlahan rasa iri mulai tumbuh di antara yang lain. Namun Rose membelanya, katanya Violet telah melakukan apa yang tak semua orang mampu, dan berkat itu Jin akan tinggal lebih lama di desa ini. Malam pun tiba. Dalam sunyi yang tenang, Jin membacakan sebuah puisi untuk Violet tentang keinginan manusia yang tak pernah benar-benar selesai, tentang cinta, kekuatan, rumah dan harapan akan hidup yang cukup. Ia berbicara tentang kesederhanaan, tentang hidup dari alam dan mencintai tanah tempat mereka berpijak. Kata-kata itu mengalir lembut, mengisi ruang yang sebelumnya kosong, dan untuk sesaat dunia terasa lebih damai. Namun pagi selalu membawa kenyataan. Saat mencuci pakaian, Violet mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan-tatapan tajam yang kini tak lagi bisa ia abaikan. Ketidakadilan itu mulai terasa bagi mereka. Violet mendapatkan segalanya bukan karena usaha, tapi karena pria itu yang memilihnya. Suara pun mulai meninggi. Salah satu wanita mengingatkan janji lama. Jika satu hari ada pria yang datang, maka ia harus dibagi, bukan dimiliki. Violet tersulut dengan nada dingin. Ia berkata, "Silahkan jika mereka ingin mencoba." Namun jawaban yang datang lebih tajam dari yang ia bayangkan. Mereka tak butuh izin karena di mata mereka Violet bukan siapa-siapa. Harapan bisa berubah menjadi perebutan. Violet pergi membawa amarah yang tak tertahan. Ia bekerja sendiri di ladang menjauh dari semua. Tak lama Jin datang mendekat. Ia mencoba menenangkan Violet, meyakinkannya bahwa ia akan tetap di sisinya. Namun kali ini Violet justru berkata jujur tentang janji mereka, tentang kewajiban yang harus ia jalani, bahwa ia harus membaginya dengan semua wanita di desa itu. Karena tak ada lagi pria yang kembali dan mereka semua membutuhkan satu hal yang sama, harapan untuk melanjutkan hidup. Kata-kata itu menggantung lalu berubah menjadi sesuatu yang lain. Jin terdiam, lalu perlahan rasa itu muncul, jijik. Ia menatap Violet seolah baru mengenalnya. Baginya semua ini terdengar gila. Bukan tentang cinta, bukan tentang pilihan, tapi tentang dirinya yang kini hanya dianggap sebagai alat. Dan untuk pertama kalinya jarak di antara mereka terasa nyata.
Bagi Jin, semua itu tak masuk akal. Bertahan hidup dengan cara seperti itu bukan hanya salah tapi juga merendahkan martabat manusia. Ia menatap Violet lalu bertanya, bagaimana jika para pria itu kembali? Violet menjawab mencari alasan di antara keraguan yang ia ciptakan sendiri. Namun bagi Jin semuanya sudah terlambat. Ia merasa dipandang bukan sebagai manusia melainkan sekadar alat, dan tanpa berkata lebih jauh ia pergi. Kadang-kadang kebenaran datang dengan cara yang menghancurkan. Sore itu Violet mulai gelisah. Ia mencari Jin, bertanya pada ibunya, namun tak ada jawaban. Dengan langkah cepat ia menuju tempat tinggalnya. Kosong, tak ada siapapun, hanya sunyi yang tertinggal. Di tangga, Rose dan beberapa wanita lain mendekat. Penuh tanya mengapa ia belum kembali. Dengan suara pelan, Violet mengaku bahwa ia telah mengatakan semuanya dan mungkin itulah alasan Jin pergi. Rose mencoba menenangkan. Ia percaya Jin akan kembali, namun malam membawa kegelisahan yang berbeda. Violet menunggu sendirian di tempat tidur. Namun semakin lama ia berpikir semakin terasa ada yang tak beres. Pria itu bukan sekadar pandai besi biasa. Dengan rasa penasaran yang tumbuh, Violet mulai mencari, membuka lemari, menelusuri barang-barang yang ditinggalkan, hingga akhirnya ia menemukan beberapa lembar kertas dan saat ia membacanya, napasnya tertahan. Itu bukan dokumen biasa, melainkan surat amnesti yang diberikan kepada Jin, sebuah bukti bahwa pria ini menyimpan masa lalu yang jauh lebih besar dari yang ia ceritakan. Surat itu bukan sekadar pengampunan, melainkan bukti bahwa Jin adalah buronan sejak kudeta Louis Napoleon. Dan untuk pertama kalinya Violet benar-benar melihat siapa dirinya, bukan pria biasa, tapi seseorang dengan masa lalu yang penuh bahaya. Keesokan harinya mereka menunggu. Hari terasa panjang hingga akhirnya Jin kembali. Seperti tak pernah pergi, kelegaan itu hadir meski tak sepenuhnya menenangkan. Kebenaran yang tersembunyi tak pernah benar-benar hilang. Saat Violet kembali mengantarkan makanan, Jin berkata, ia menerima keputusan itu. Ia siap membagi dirinya dengan semua wanita. Violet terdiam, lalu ia bertanya, apakah itu keputusan yang tulus atau hanya karena ia butuh tempat bersembunyi? Pertanyaan itu menghantam Jin langsung mengerti. Violet telah membaca segalanya. Tanpa banyak kata ia naik ke kamar, memeriksa barang-barangnya. Ia berpikir untuk pergi, namun ada satu hal yang menahannya, perasaannya pada Violet, dan di luar sana bahaya masih menunggu. Sementara itu Violet berjalan sendiri menuju gereja. Di gereja yang sunyi, Violet menyampaikan semuanya tentang keputusan Jin yang bersedia memenuhi permintaan mereka. Ia berterima kasih, namun di dalam hatinya tersimpan keraguan yang tak bisa dia abaikan, bahwa apa yang mereka lakukan mungkin saja salah. Benar dan salah mulai terasa kabur. Keesokan harinya hidup kembali berjalan, namun kini para wanita semakin berani. Tatapan, sentuhan, semuanya tertuju pada Jin. Violet tak sanggup melihatnya. Ia memilih pergi menenangkan diri di sungai, namun tanpa ia sadari Jin mengikutinya. Ia mendekat, meyakinkan Violet dengan kata-kata lembut bahwa ia tak akan meninggalkannya. Sejenak semuanya terasa kembali tenang. Namun hari-hari berikutnya berkata lain. Saat bekerja di ladang, Violet melihat bagaimana wanita lain mulai mendekati Jin. Ia memilih pergi, membiarkan semuanya terjadi. Dan di saat-saat sunyi itu, batas yang dulu mereka jaga perlahan runtuh. Tak lama setelahnya, Violet mulai melihat perubahan, tatapan, sikap dan kedekatan yang tak lagi sama. Hingga akhirnya ia mendatangi Jin. Dengan sederhana ia hanya ingin memberitahu bahwa makanan telah siap. Namun yang ia terima lebih dari sekedar jawaban biasa. Dengan jujur Jin mengaku bahwa ia telah bersama wanita lain. Dan di saat itu sesuatu dalam diri Violet perlahan retak. Jin berkata semua yang ia lakukan sesuai permintaan mereka, dan malam itu ia akan menemui wanita lain. Violet mengangguk, menerima meski hatinya menolak. Pengorbanan tak selalu terasa benar. Malam itu Violet terlelap dalam gelisah. Ia bermimpi seekor burung hantu memangsa seekor tikus. Seketika ia terbangun seolah akhirnya ia mengerti makna dari bayangan-bayangan yang selama ini menghantuinya. Tanpa ragu ia mencari Jin malam itu. Setelah semuanya usai, mereka berdua saling berpelukan. Dengan suara yang nyaris pecah, Violet mengakui bahwa ia mencintainya dan takut kehilangannya. Namun pagi selalu membawa kenyataan. Di ladang, Violet melihat sesuatu yang mengusik adiknya bermain dengan seorang wanita. Awalnya tampak biasa, namun perlahan sesuatu terasa salah. Tatapan itu berubah, sikap itu tak lagi wajar. Tanpa berpikir panjang, Violet mendekat, mendorong wanita itu lalu menarik adiknya pergi. Sore itu, Violet menemui Rose, sunyi menyelimuti mereka. Rose berdiri di hadapan makam suaminya, mengucapkan perpisahan yang tak pernah benar-benar selesai. Dengan tenang ia berkata bahwa esok ia akan tidur dengan Jin, bukan karena cinta yang baru,
Tetapi karena kesepakatan yang telah mereka terima sejak awal, ia ingin memiliki anak dan mencoba melanjutkan hidup. Ia tak bermaksud menyakiti Violet, hanya menjalani kenyataan yang tersisa. Keesokan harinya, Violet kembali mengantar makanan untuk Jin. Namun kali ini ia meminta satu hal, kejujuran penuh, dan Jin pun bercerita tentang masa lalunya, tentang seorang pria yang pernah ia bunuh demi membela diri. Sejak saat itu ia menjadi buronan. Jika tertangkap, hukuman sudah menunggunya. Ia pernah mencoba melarikan diri, menyusuri bukit menuju perbatasan untuk meninggalkan Prancis. Namun di tengah perjalanan itu ia bertemu desa ini dan bertemu Violet. Dengan suara pelan, Jin mengakui bahwa tanpa Violet ia mungkin sudah pergi sejak lama. Violet hanya tersenyum tipis namun tulus. Hari-hari pun berlalu sampai suatu ketika tetua desa memanggil Violet. Ia menyampaikan kabar itu, Violet hamil. Untuk sesaat dunia terasa lebih terang. Kebahagiaan itu tumbuh cepat dan ia tak sabar untuk memberitahu Jin. Sejak saat itu Violet menjadi lebih hidup, mengajar anak-anak lebih semangat dan menjalani hari-hari dengan harapan baru. Hubungannya dengan Jin pun menguat, terutama setelah kabar itu diketahui. Meski waktu berjalan, Jin tetap menepati kesepakatan itu. Ia membagi waktunya dengan para wanita, hadir bergantian, mengobrol dan menemani mereka dalam sunyi yang kini terasa berbeda. Kehidupan baru mulai tumbuh, perlahan di tengah keterbatasan, dan tanda-tanda itu mulai terlihat. Beberapa perut wanita kini membesar, menandakan harapan baru yang sedang tumbuh di dalam desa itu. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu hari, dua pria tiba-tiba muncul di dalam desa. Wajah mereka penuh cemas, seolah membawa kabar dari dunia yang jauh. Semua wanita berkumpul. Salah satu pria memperkenalkan dirinya, Yutin, kerabat dari salah satu penduduk desa. Bersamanya seorang pria asing yang menemaninya sepanjang perjalanan. Dengan suara berat, Yutin menjelaskan kabar dari luar. Para pria yang ditangkap sebagian telah dideportasi ke Alger Jail. Sisanya hilang tanpa jejak. Kemungkinan besar banyak yang tidak selamat dari kekerasan yang mereka alami. Namun tidak semua kabar membawa duka. Sebagian kecil dibebaskan dan dua pria lainnya sedang dalam perjalanan pulang. Salah satunya adalah ayah dari Rose. Kabar itu membawa air mata bahagia bagi sebagian wanita. Harapan yang sempat padam kembali menyala, meski tidak untuk semua, karena di balik kabar kepulangan itu masih ada mereka yang tak akan pernah kembali. Marian tak mampu bertahan. Begitu mendengar kabar itu, ia jatuh pingsan karena suaminya tidak pernah kembali. Harapan yang tumbuh perlahan bisa runtuh dalam satu kabar saja. Di sisi lain, Violet akhirnya mengerti bahwa ayahnya tak juga pernah kembali. Sementara itu, Jin mulai gelisah. Tatapannya pada Yutin terasa berbeda, penuh ketidaknyamanan. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan pilihannya. Tetap tinggal atau pergi demi keselamatannya sendiri. Rose dan Violet kemudian menemani tetua desa. Mereka bingung bagaimana menjelaskan semua bayi yang akan lahir kepada para pria yang kembali nanti, terutama kepada ayah-ayah mereka sendiri. Kebenaran bagi mereka terlalu berbahaya untuk diucapkan. Tetua pun memberi saran dingin, sembunyikan semuanya, lindungi anak-anak itu dan biarkan Jin pergi. Namun Violet menolak, ia tak sanggup melepaskan Jin. Ia ingin ikut karena ia mencintainya. Sementara itu Jin terdiam dalam kegelisahan. Ia sadar keberadaannya justru bisa menjadi sumber masalah bagi semua orang di desa itu. Malam tiba. Dengan hati yang penuh keputusan, Violet mengemasi barangnya. Ia pergi menuju penginapan Jin, berharap untuk melarikan diri bersamanya. Namun rumah itu kosong, hening. Di atas meja hanya ada satu surat yang tertinggal. Dan di saat itu Violet mengerti, Jin telah pergi. Di dalam surat itu, Jin menuliskan segalanya. Ia mengakui bahwa ia mencintai Violet. Namun cinta tidak saja cukup. Ia merasa situasi di desa itu terlalu rumit, penuh tekanan, ketakutan, dan ketidakpastian. Jin tak ingin keberadaannya menjadi beban atau memperburuk keadaan yang sudah rapuh. Karena itu, ia memilih pergi. Ia berharap Violet dan semua wanita di desa itu bisa kembali menemukan kedamaian yang sempat mereka rasakan. Surat itu bukan perpisahan tanpa perasaan, justru sebaliknya. Ia ditulis dengan kesadaran penuh bahwa terkadang melepaskan adalah bentuk paling sunyi dari cinta. Tidak semua kisah berakhir dengan kebersamaan. Waktu pun berjalan dan tanpa kabar Jin menghilang dari desa itu. Tak ada yang tahu kemana ia pergi atau apakah ia pernah kembali, namun kehidupan tetap berlanjut. Di akhir cerita, Violet terlihat telah melahirkan seorang bayi. Wajahnya tenang, hangat, penuh kelegaan yang tak diucapkan. Di desa itu hidup perlahan kembali menemukan ritmenya, seolah semuanya baik-baik saja. Selama rahasia itu tetap terjaga dan di sana cerita pun berakhir.